Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Pergilah, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada masuk yang pertama." Lalu datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar bacaan yang telah dibacakan tadi, terlebih bacaan Injil, tampaknya pesannya sudah jelas, diberikan oleh Yesus sendiri. Yesus mengatakan dalam perumpamaan itu di bagian akhir, dia katakan, "Iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Pertanyaannya bisa kita bawa pulang. Dengan demikian renungan selesai. Ya, iri hatikah engkau karena aku di sini pemilik kebun anggur itu murah hati? Kita tahu kenapa ada kata iri hati di sana. Ya. Tadi sesuai masuk jamnya, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sore dapatnya 1 dinar. Lalu ada konflik di sana. Tetapi saya mau menggambarkan demikian. Ini sekaligus katekese liturgi. Saya bawa benda yang setiap kali pasti sering kita lihat. Sebentar. Ya, saya bawa benda ini kosong isinya, nggak ada isinya. Ya. Saudari-saudara, ada yang tahu ini namanya apa? Apa? Sibori, ya. Bukan sibolang ya, ini bukan sibolang, sibori ya. Kalau yang belum tahu ini namanya sibori. Biasanya untuk membawa apa? Hosti, tubuh Kristus ketika nanti akan dibagikan oleh romo dan prodiakon, pasti membawa benda ini yang berisi tubuh Kristus. Khasnya kalau sibori itu ya, ini kan sebenarnya sama kayak piala ya. Tapi khasnya sibori adalah ini, pembedaannya ada tutupnya. Jadi nah ini kalau begini doang kan kelihatan kayak piala buat anggur. Tapi bisa juga buat anggur. Tapi peruntukannya bukan untuk itu. Ini kalau ada tutupnya berarti untuk tubuh Kristus. Ini semua tahu sibori. Ada satu lagi.
yang saya bawa. Anda tahu namanya ini apa? Apa ini? Ini bukan buat bedakan gini ya, bukan. Apa? Piksis. Nah, ini pasti banyak yang baru tahu juga, syukur kepada Allah. Maka tadi saya katakan ini katekese liturgi juga. Ini piksis. Gunanya untuk apa? Bawa hosti juga, iya kan? Bawa hosti. Mungkin Anda juga belum pernah melihat seperti ini, atau dulu zaman pandemi ya, barang ini sangat dicari, laku sekali. Sempat digantikan dengan tempat rosario itu, ya. Tapi ini piksis yang asli begini, ya. Ini bukan alatnya apa Sherlock Holmes ya, bukan kompas juga nih, ya. Tapi saudari-saudara, saya cuma mau menggambarkan demikian. Kedua benda ini sama-sama ya punya fungsinya. Ini sibori untuk bawa atau isi hosti. Ini juga piksis untuk bawa atau isi hosti. Ya, kira-kira mana yang lebih suci? Ya, kira-kira mana yang lebih suci? Sama ya, tugasnya sama-sama membawa hosti. Ini mau saya katakan berjalan dan berangkat dari bacaan Injil yang kita dengarkan. Saudari-saudara, kadangkala kita itu jatuh, kenapa sih kita sampai jatuh kepada iri hati? Karena kita selalu melihat ada perbandingan. Oh Romo, kalau saya sih pilih yang besar ini daripada yang kecil. Oh Romo, kalau saya sih pilih yang kecil ini. Ya. Dalam hidup kita kadangkala banyak sekali perbandingan. Gak usah jauh-jauh ketika buka media sosial. Ya, wah ini kayaknya Romo Bekti jalan-jalan terus nih, gitu kan ya. Dan lain sebagainya. Ya. Ketika ada orang, wah dia pergi ke sana, pergi ke sini, itu sudah perbandingan, membandingkan orang lain dengan diri kita. Dan itu kadangkala kalau kita tidak sadari, kita tidak olah dengan baik, tidak maknai secara mendalam, bisa jatuh pada iri hati. Bisa jatuh pada iri hati. Seperti pekerja yang masuk jam 9. Mereka iri hati, perkara apa? Perkara upahnya 1 dinar. Tapi buat saya, ya, kalau mungkin buat pejuang keadilan, aduh itu sepertinya nggak adil Romo. Karena mereka kerja dari jam 9 sampai malam jam 6 1 dinar. Yang jam 5 juga 1 dinar. Oh itu nggak adil Romo. Harusnya dihitunglah sesuai pekerjaan. Mungkin ada pikiran kita demikian juga. Tetapi kita jatuh pada besar upahnya. Sekali lagi, kehendak Tuhan, ya, rencana Tuhan kadangkala kita nggak tahu. Yang dilihat, yang mau dikatakan oleh Yesus, dikatakan kerajaan Allah seumpama ini loh, pemilik kebun anggur. Dan apa yang terjadi? Saudari-saudara, pemilik kebun anggur ini nggak cuma menunggu aja atau buka lowongan, ayo saya punya kebun anggur kosong nih, mau digarap, siapa yang mau garap datang, enggak. Pemilik kebun anggur itu keluar mencari. Dia jam 9 mencari, jam 12, jam 3, jam 5. Dia mencari pekerja-pekerja. Maka di sana dikatakan, iri hatikah engkau karena aku murah hati. Kemurahan Tuhan bukan soal upah 1 dinar. Itu yang tampak, itu berkat yang bisa dihitung. Tapi kemurahan Tuhan itu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bekerja di ladangnya. Bukan soal upah. Sama seperti kita ya, gereja ini ya, gereja ini terbuka untuk siapapun. Enggak dihitung dari depan tadi dosanya berapa, enggak ditimbang-timbang dulu, enggak. Kerajaan Allah senantiasa terbuka bagi setiap orang, kapanpun. Romo, tapi kalau dilihat kan yang jam 9 pagi itu bekerja keras, yang jam 5 kan enggak bekerja keras. Romo, kok dia berkatnya lebih besar dari saya ya? Padahal saya yang sering berdoa, saya yang lebih sering pelayanan. Itu yang kadang-kala muncul dalam hidup kita. Saudari-saudara, saya juga merenungkan, ya, sekali lagi jatuh kepada upahnya.
Jatuh kelihatan pada berkatnya yang nampak. Oh dia kok sukses, padahal hidupnya nggak baik-baik amat. Saya yang hidupnya baik, berdoa, misa setiap hari, kok begini-gini aja. Kita ukur dari apa yang tampak. Tetapi Tuhan tidak demikian. Perhitungan Tuhan tidak demikian. Setiap orang boleh masuk dalam kerajaannya. Kalau kita melihat, oh orang lain kok lebih bahagia, ya kelihatannya. Ya. Orang lain kok lebih senang Romo ya, lebih banyak berkatnya, kelihatannya. Saya merenungkan yang pekerja jam 9, itu merasa, wah saya udah bekerja di bawah panas terik seharian penuh. Ya. Tapi dia nggak merasakan kecemasan, ya, kebingungan. Orang-orang yang baru masuk jam 3, baru masuk jam 5. Sepanjang hari cemas, sepanjang hari gelisah. Karena apa? Karena mereka nggak bisa dapatkan orang yang mengupahnya. Mereka pekerja yang jam 9 cuma lihat, waduh saya capek bekerja. Tapi mereka tidak melihat bagaimana kegelisahan, bagaimana beratnya, bagaimana bingungnya orang yang sampai sore, sampai jam 5, tinggal 1 jam lagi nggak dapat apa-apa. Maka kadang-kala kita demikian juga. Kadang-kala, aduh nggak adil, berkatnya lebih besar. Kelihatannya, kita nggak tahu perjuangannya bagaimana. Saudari-saudara, hari ini kita senantiasa melihat sesuatu yang lain. Kemurahan hati Tuhan buat kita semua. Ada Piksis, ada Sibori, sama-sama buat bawah tubuh Kristus. Tapi Anda sadari atau enggak, benda yang kecil ini kadangkala lebih dinantikan. Karena gunanya ini adalah untuk membawa viatikum. Viatikum itu bekal suci. Untuk siapa? Untuk mereka yang sakit, mereka yang dalam sakratul maut, mereka yang mau menghadapi kematian. Kadangkala benda ini yang kecil ini itu dinantikan dengan sungguh. Kalau yang besar ini kadangkala ya udah kita terima aja, kita lihat aja. Dan kadangkala ya saya mau tunjukkan berkatnya macam-macam. Anda lihat aja kilaunya. Ya, yang ini besar, sering dipakai, sering nampak, Anda sering lihat. Ya, tapi mulai pudar. Tapi yang ini mungkin gak kelihatan, mungkin juga kecil, mungkin juga senantiasa, aduh apa ini? Tapi lihat kilaunya, dia lebih berkilau. Maka berkat Tuhan tidak bisa kita samakan di setiap pribadi. Tapi jelas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu sama kepada setiap pribadi. Maka pertanyaannya saya ulang lagi. Yang Yesus katakan, iri hatikah engkau karena aku murah hati. Kita hening sejenak. Kita menerima berkat Tuhan dan kemurahan Tuhan untuk masuk dalam kerajaannya. Mari kita tangkap.